Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu kembali pada praktikum biofarmasetika. Pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan atau uji absorpsi obat per oral secara in situ. Nah, tujuannya apa pada praktikum pagi hari ini? Dimana setelah melakukan praktikum ini, praktikan diharapkan dapat mempelajari pengaruh pH terhadap absorpsi obat, kemudian absorpsi melalui difusi pasif, dan percobaan ini dilakukan secara in situ. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah kita siapkan alat-alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam uji absorpsi obat secara in situ. Nah, di sini pertama kalian harus siapkan tikusnya. Tikusnya kalian puasakan dulu selama 24 jam. Jadi setelah dipuasakan fungsinya apa? Jadi kan ususnya nanti tidak ada yang menyumbat di situ seperti makanannya ataupun kotorannya di usus itu. Jadi lebih gampang nanti untuk dialiri dengan cairan usus buatan. Nah, di sini alat bahannya kalian bisa lihat di sini ada tempat untuk bedahnya, kita gunakan seperti ini. Ada juga sebenarnya menggunakan papan bedah. Nah, ini kita gunakan yang ini untuk bedahnya. Nanti kan tikusnya kalian letakkan di sini, bedahnya di atas ini. Ini ada infus set, di mana nanti kita masukkan cairan dari cairan usus buatan, cairan lambung buatan lewat infuset ini dialirkan ke ususnya tadi, ke ususnya yang nanti akan kita lihat ususnya, kemudian kita aliri dengan cairan usus buatan dan lambung buatan menggunakan infuset ini. Kemudian di sini ada jangka sorong. Jangka sorong ini nanti kita gunakan untuk mengukur diameter dari usus tikusnya, diameternya berapa. Ini ada pipa kapiler, ini nanti kita sambungkan di bagian bawah ususnya. Nanti kan cairannya keluar atau menetes lewat pipa kapiler yang akan kita tampung di gelas ukur. Kita pakai pipa kapiler. Kemudian untuk bedahnya ada pinset yang kalian butuhkan, pinset, kemudian gunting, penggaris untuk nanti mengukur panjang dari usus tikusnya. Nah, panjangnya kita ukur menggunakan penggaris. Nah, di sini bahannya, kalau kalian lihat di modul itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalian harus membuat cairan lambung buatan atau CLB. Kemudian kalian buat juga cairan usus buatan atau CUB. Nah, cara membuatnya seperti apa kalian bisa baca di modul kalian. Dimana kalau untuk yang CLB itu melarutkan 2 gram NaCl pekat dalam 7 mili asam klorida pekat dan air secukupnya hingga 1000 ml. Lalu kita ukur pH larutannya. Jadi sesuaikan dengan pH. Kalau CLB berarti kan lambung, pH lambungnya berapa. Kemudian CUB pH usus. Jadi kita ukur pH-nya. Balik lagi ke tujuan tadi, pengaruh pH ya terhadap absorpsi. Nah, ini setelah kita buat, ini cairan lambung buatan, kemudian cairan usus buatan. Ini yang sudah kita buat, kita siapkan cairannya. Lalu setelah kita siapkan cairan CUB dan CLB, kita membuat kurva baku parastamol dalam CLB maupun CUB tanpa enzim dengan kadar 0,2 mg per mililiter, 0,4 mg per mililiter, 0,6, 0,8 dan 1 mg per mililiter. Nah, sebelumnya dilakukan pencarian dulu panjang gelombang maksimum dari parastamol dalam CUB dan parastamol dalam CLB. Nah, kemudian kalian melarutkan 500 mg parastamol masing-masing dalam larutan CLB dan CUB. Nah, kita larutkan, dimana kita larutkan nanti parastamolnya ke sini, ke CLB maupun CUB. Nah, ini kalian kasih tanda ya biar tidak keliru. Nah, ini
beda ini yang mana CLB, mana CUB. Itu untuk praktikum di laboratoriumnya seperti itu. Nah, setelah kalian membuat larutan CLB, CUB, kalian larutkan parastamolnya, lalu kalian menetapkan kadar parastamol dalam CLB, kemudian kadar parastamol dalam CUB sebagai konsentrasi awal atau C0. Nah, caranya seperti apa? Memipet masing-masing dari CLB maupun CUB 2 mili larutan parastamol dari larutan parastamol dalam CLB dan CUB. Kemudian kalian ukur absorbansinya masing-masing dengan panjang gelombang maksimum yang sudah dicari sebelumnya. Nah, lalu setelah kalian menghitung kadar parastamol menggunakan persamaan kurva kalibrasi, kalian langsung masuk ke step yang berikutnya. Step berikutnya berarti kan anestesi tikusnya. Tikusnya sebelum kalian anestesi, kalian timbang berapa berat tikusnya, kemudian tikusnya tadi yang sudah dipuasakan selama 24 jam, kemudian kalian anestesinya menggunakan ether. Nah, kita menggunakan ether di mana setelah tikusnya pingsan ya. Nah, pingsan baru kita letakkan tikusnya di papan bedah di sini. Kalian letakkan untuk membedah, udah siap dibedah. Kalian ini dulu pakai kapas alkohol, nanti bagian perutnya mau dibedah, bagian badannya tikus mau dibedah. Ini pakai alkohol. Kemudian kalian bedah itu sepanjang linea medina. Linea medina itu seperti apa? Nanti kalian waktu melihat proses pembedahannya, kalian akan tahu dari mana sih bedahnya awalnya sampai organnya terlihat. Kemudian ususnya yang kita tarik, kita ambil. Nah, itu kalian akan lihat nanti bagaimana cara pembedahan tikusnya. Kemudian setelah dibedah, kalian dapatkan, kalian cari, lihat ya ususnya yang mana, kalian tarik. Kemudian kalian ukur 15 cm dari, bukan usus kan nyambungnya ke lambung, dari lambung kalian ukur 15 cm menggunakan garis ukur 15 cm. Nah, diukur, kalian kasih tanda, kalian ini aja sih pakai pinset, nanti lihat seperti di video. Kemudian ataupun kalian bisa menggunakan benang. Nah, menggunakan benang. Setelah itu kalian buat lubang, di mana lubang tersebut masukkan kanul. Nah, dengan mengikat dengan benang biar gampang ya. Jadi dapat usus, kemudian diikat dengan benang, nanti kanulnya dimasukkan, diikat, jadi nggak bergerak-gerak gitu. Nah, tuh. Jadi setelah diikat dengan benang, kanulnya sudah terpasang mengarah ke bawah. Nah, ususnya kemudian lanjut lagi menghubungkan kanul yang kedua. Kan tadi di atas tuh untuk melarutkannya dengan cairan usus buatan ataupun cairan lambung buatan. Kemudian lubang kedua kalian gunakan dengan pipa kapiler. Nah, dengan pipa kapiler, kemudian cairan dari CLB maupun CUB itu kan menggunakan 2 tikus. Jadi 1 tikus untuk CLB, 1 tikus untuk CUB. Nah, kita bedah dulu nih tikusnya yang CUB dulu. Nah, menggunakan cairan usus buatan. Sudah kita bedah yang tikusnya secara CUB dengan menggunakan cairan usus buatan. Nah, kalian bedah, kalian aliri usus tersebut. Kalian aliri usus tersebut dengan cairan CUB, cairan usus buatan. Kalian aliri sampai usus itu terlihat bersih. Jadi nggak ada kotoran ataupun yang menyumbat di usus tersebut. Setelah bersih, baru kalian ganti dengan cairan usus buatan yang sudah dilarutkan parastamol di dalamnya. Setelah itu kalian aliri usus selama 30 menit. Nah, kalian catat volume CUB ataupun CLB tertampung dalam gelas ukur tersebut. Nah, tentukan kecepatan alirannya itu atau dengan nilai disebut dengan nilai Q. Nah, di mana volume terukur per 30 menit.
kalian catat volumenya berapa ya yang tertampung dari yang menetes dari pipa kapiler ke gelas ukurnya, kalian catat volumenya berapa. Nah setelah selesai dialiri, kalian sudah mendapatkan data untuk sampling datanya berapa volumenya. Nah itu kalian ikat ujung usus dengan memasukkan aquades, ataupun kalian masukkan lagi dengan cairan usus buatan atau cairan lambung buatan, dimana sampai usus tersebut menggelembung. Jadi kan setelah menggelembung ususnya, baru kalian bisa mengukur diameter ususnya dengan menggunakan jangka sorong. Nah dengan menggunakan jangka sorong, kalian ukur diameter dari usus tikus tersebut, diukur. Nah tadi ususnya dipotong ya, diikat dulu bagian bawahnya, kemudian kan antara ini yang tadi ya, ini yang nyambung usus yang nyambung ke infus, ini yang nyambung ke pipa kapiler. Nah tengah-tengahnya kalian ambil antara di sini ya, misalnya di tengahnya, di sini kalian ikat, terus di sini kalian ikat lagi. Nah di sini kan otomatis kan cairannya nggak bisa turun nih, ini ibaratnya ya, terusnya nggak bisa turun ke bawah, jadi kan ada cairannya kan di sini, ini kalian di bawahnya tadi udah diikat, nah di atasnya diikat lagi, otomatis kan kayak menggelembung seperti apa ya, ikat balon ya di dua sisi gitu ya. Nah ini kalian yang usus yang menggelembung ini yang kalian ukur diameternya menggunakan jangka sorong. Setelah kalian dapatkan diameter ususnya, kalian lakukan penetapan kadar parastamol, CUB atau CLB sebagai konsentrasi akhir C1. Kalau tadi kan C0, nah ini C1-nya. Caranya seperti apa? Di modul juga sudah ada, kalian bisa baca. Memipet sebanyak 2 mili CUB atau CLB yang tertampung dalam gelas tadi, gitu. Kemudian mengukur absorbansinya menggunakan panjang gelombang yang sudah dicari. Lalu menghitung kadar parastamol menggunakan persamaan kurva kalibrasi. Lalu kalian masuk ke perhitungan PAPP, menghitung PAPP dari masing-masing CUB dan CLB. Tadi kan ada tikus yang untuk kita uji CUB, kita kasih cairan usus buatan. Kemudian tikus satu lagi kita kasih cairan lambung buatan. Jadi ada dua data ya untuk yang CUB dan CLB. Nah itu yang akan kita bandingkan. Kita masukkan nanti ke rumus, ke persamaannya seperti apa, nanti akan dijelaskan. Nah membandingkan kedua nilai PAPP tersebut, kemudian datanya bisa kita dapat dan kita analisa hasilnya seperti apa. Nah di sini kita akan melakukan percobaan secara in situ terhadap hewan uji tikus, dimana ini nanti tikusnya akan kita bedah. Ini nanti Pak Gilang akan membedah tikusnya. Kita menggunakan 2 ekor tikus, dimana nanti satunya untuk yang CUB, cairan usus buatan, satunya untuk yang CLB, cairan lambung buatan. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di modul praktikum yang sudah kalian dapat. Kita menggunakan 2 ekor tikus. Nah, sebelumnya tikus ini dipuasakan dulu selama 24 jam, hanya boleh diberi minum. Nah, setelah itu kita melakukan anestesi. Tadi kita sudah anestesi tikusnya menggunakan ether. Nah, setelah tikusnya dibuat pingsan seperti ini, baru kita nanti akan bedah. Nah, cara membedahnya seperti apa? Nanti akan Pak Gilang perlihatkan gimana cara membedah tikus pada percobaan pagi hari ini. Tikusnya akan kita bedah, dimana di bedahnya membedah perut tikus sepanjang linea medina sampai jelas terlihat bagian ususnya. Nah sebelumnya ini kita kasih kapas alkohol dulu, kita ini pada bagian badan tikusnya yang mau kita bedah. Kita menggunakan gunting bedah sama pinset. Nah, kita sudah meletakkan tikusnya dengan papan bedah. Ini kita menggunakan tempat bedahnya seperti itu. Nah, langsung saja Pak Gilang akan mempraktekkan bagaimana cara membedah tikus.
langsung aja nih, gimana nih? Sepanjang linea mediana sampai terlihat nanti bagian organ dalam dari tikus tersebut. Baunya mulai tidak sedap. Nah, setelah terbuka, kita lihat organ dalam dari tikusnya, kita cari bagian ususnya. Nah, nanti ususnya kita keluarkan. Cepit lagi nggak nih di pose pinset? Gampang gitu. Baunya mulai nggak enak. Gue lapis aja. Jepit aja, biar dia kebuka, biar gampang. Dinaikin Bu. Ini di bawah sini dipotong nggak sih, Mbak? Enggak. Nggak usah. Terus? Diambil ususnya. Ususnya. Ambil pakai pinset. Ini. Takut banget rusak. Sini. Pakai dua pinset. Itu ada sebelah. Terus dari tangan dulu, pinggirin dulu. Itu apa tadi yang gede? Lambungnya ya? Iya. Lambungnya tadi udah segini aja kan? Ukur 15 cm. Ini penggaris. Ini kita ukur 15 cm dari penghubung dari ususnya sampai ke lambung. Lambungnya kan di bawah sini, di bawah sekali. Jadi kita ukur 15 cm. Batas ini berarti ya, batas ini enggak. Oke, batas itu. Nah, yang ini kita sambungkan dengan infus set. Enggak sama aja Pak. Kayaknya lebih enak di sini deh. Di sebelah situ ya. Apa?
Matiin dulu Lang. Mati dulu. Mati kan. Udah mati kok udah. Nah ini kemarin yang kita pegel megang ini. Nah kita sambungkan dengan kanul, kemudian sambungan dengan infus, dimana kita aliri dulu selama 30 menit dengan cairan lambung buatan. Ini kita pakai yang CLB dulu, cairan lambung buatan. Nanti tikus satu lagi kita aliri dengan cairan usus buatan. Ini kita sudah sambungkan. Dari sini kita ukur lagi 20 cm. Nah, di sini kita buat lubang, kemudian kita sambungkan dengan pipa kapiler. Di agak masukin pipa kapiler. Bang di lubang ini pakai itu dulu digunting dicorong dulu. Nah, adiin dikit aja, nanti ditusuk. Panjang. Buat lubangin dikit doang. Buat bolong ini, nanti baru dimasukin pipa kapiler. Mana? Sini. Dikit aja. Nah, baru nanti jangan masukin pipa kapiler sana. Jadinya kayak gini. Masuk nggak? Enggak. Nggak mau bu. Pakai gunting aja. Nah ini kita buat lubang yang kedua untuk menghubungkan dengan pipa kapiler, di mana nanti cairan lambungnya akan keluar lewat pipa kapiler. Sudah kita buat lubang tadi, kita hubungkan dengan pipa kapiler, kemudian kita jalankan infusnya, di mana nanti usus ini akan dialiri oleh cairan lambung buatan. Kita buat cairan lambung buatan dulu. Nah, kita aliri di ususnya. Ini dinyalakan, ini tetesnya. Terlalu banyak. Ini jarumnya yang di atas terlalu kecil kayaknya. Yang abu-abu. Ini kita aliri dengan cairan lambung buatan. Kita bersihkan dulu di ususnya. Ini kan ada seperti kotorannya gitu di ususnya. Ini nanti setelah bersih, baru nanti kita masukkan cairan lambung buatan yang sudah kita campur dengan obatnya. Kita gunakan paracetamol. Nih dibersihkan dulu. Nah ini sudah mulai turun cairannya. Ini kita harus hilangkan dulu yang kotoran di sini biar tidak
menghambat nanti. Nah, ini setelah ususnya bersih, kalian bisa lihat sini tidak ada kotoran lagi ya di sini. Nah, ini tetap terhubung dengan pipa kapiler tadi. Ini sudah kita ganti dengan cairan usus buatan bersama paracetamol. Nah, kita aliri selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam juga bisa, tergantung kalian mau berapa kali samplingnya, tapi tiap per 30 menit. Jadi setelah 30 menit pertama, ini kan turun nih cairannya di sini. 30 menit pertama kalian pipet, kalian masukkan ke wadah tabung seperti itu. Nanti untuk diukur serapannya menggunakan spektrum. Nah, setelah 30 menit pertama, kemudian lanjut lagi, ininya 30 menit kedua, ketiga. Nah, kalian ukur absorbansinya berapa. Nah, ini kita sampling. Setelah selesai, nah ini kita sampling. Ini kan sudah turun nih airnya di sini, sudah turun. Ininya kok kuning-kuning ya? Pura-puranya aja. Nah, ini sudah kita sampling, kita ambil sebanyak 2 mili, kita pipet 2 mili. Nah, itu yang untuk kita ukur serapannya menggunakan spektrofotometri. Nah, sebanyak 2 mili kita tampung dalam gelas ukur. Kemudian kita ukur absorbansinya dengan panjang gelombang maksimum yang sudah dicari. Baru kita menghitung kadar paracetamol dengan menggunakan persamaan kurva kalibrasi. Baru nanti kalian menghitung PAPP. Nah, dimana menghitung PAPP dari CUB dan CLB menggunakan data yang sudah kalian peroleh dengan memasukkan pada persamaan PAPP tersebut. Kemudian setelah itu baru kalian membandingkan kedua PAPP tersebut, baru dianalisis datanya. Jadi membandingkan antara data yang menggunakan cairan usus buatan maupun yang cairan lambung buatan. Nah, itu datanya berapa, konsentrasi dari paracetamolnya berapa, itu yang dibandingkan. Nanti ada masuk ke rumus untuk menghitung PAPP. Seperti itu. Nah, setelah selesai kalian aliri, kalian sama seperti yang perlakuan pertama, kalian ukur diameter dari ususnya, kalian ikat di sini kan antara atas sama bawah sini. Ini kalian tengahnya di sini, berarti kan di tengahnya kalian ikat di sini, diikat di sini ya, sama seperti tadi kalian ikat. Nah, misalnya di sini ya diikat. Nah, berarti kan ini kan sudah nggak turun lagi ke bawah nih cairannya. Nah, di atasnya tadi kalian ikat lagi. Jadi nanti dia di sini akan menggelembung sama seperti tadi menggelembung. Nah, kita potong ya. Setelah kita ikat, kita potong. Nah, yang ini baru kita ukur menggunakan jangka sorong. Menggunakan jangka sorong, kita ukur diameternya berapa. Sama seperti yang percobaan lambung buatan, usus buatan juga kita perlakukan yang sama. Ukur diameter ususnya dengan jangka sorong. Nah, kita gunakan jangka sorong. Kita ukur diameternya. Kita ukur diameternya. Nah, ini kita bisa lihat ini sangat, karena usus tikus ya, jadi memang diameternya tidak banyak. Maksudnya tidak besar diameternya. Ini kita lihat di sini 0, berapa nih lah? 0,003. 0,003 ini diameternya. Nanti kalian catat, ini yang untuk yang tikus dengan cairan lambung buatan. Nah, ini. Oke, adik-adik semua. Di sini kalian bisa lihat yang pertama. Tadi kan kalian sudah
melakukan uji absorpsi oral secara in situ, absorpsi oral secara in situ, dimana tadi awalnya kalian sudah menetapkan kadar paracetamol dalam CLB maupun CUB, karena ini untuk yang menentukan konsentrasi awal. Nah, kita dapat kurva baku. Kurva bakunya untuk menentukan konsentrasi awal, ini kita menentukan C0. Nah, ini kita dapatkan konsentrasinya setelah kita ukur serapannya menggunakan spektrofotometri. Tadi kan dibuat seri konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14 ppm. Kemudian kalian dapatkan absorbensinya berapa. Nah, setelah itu kalian tentukan nilai A, B, N berapa. Kalian masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, setelah ini yang pertama yang sudah kalian dapatkan, lanjut setelah kalian melakukan uji secara in situ tadi, kalian mengukur, kalian kan menampung cairan yang keluar dari pipa kapiler yang ada pada gelas ukur. Kalian spektro lagi, jadi kan 3 kali ya, pada ke 30, 60, kemudian 90, jadi per 30 menit. Nah, kalian dapatkan absorbansinya. Ini untuk yang ini dengan PCT maksudnya sudah CUB sudah dilarutkan dengan PCT. Kemudian ini yang CUB sendiri tanpa PCT. Jadi kan dapat data dua nih, PCT sama CUB. Nah, kalian dapat absorbansinya. Kalian tentukan konsentrasinya dengan masukkan ke persamaan yang sebelumnya. Kalian dapat nilainya. Setelah kalian dapatkan nilai dari konsentrasi PCT maupun CUB-nya, kalian tentukan kecepatan alir. Rumusnya seperti apa? Kalian bisa lihat di mana Q mili per menit. Q sama dengan volume per waktu alir. Oke. Nah, tadi kalian setelah melakukan uji itu kan kalian aliri ususnya dengan cairan usus buatan maupun cairan lambung buatan. Nah, kalian sampling 3 mili yang dibutuhkan. Kalian sampling 3 mili, volumenya 3 mili, ini 3 mili juga. Nah, waktu alirnya kalian tentukan waktu alirnya berapa. Jadi dia menghasilkan 3 mili ini dengan waktu berapa sih? Nah, ini waktunya diketahui, berarti kan waktu praktikum 1,28, 1,17, 1,09. Jadi dalam waktu segini dia volumenya ini. Begitu juga yang untuk yang CUB. Yang CUB saja tanpa PCT. Gitu. Terus setelah ini, setelah kalian dapat, kalian total volume totalnya berapa. Ini kan kalau 3 berarti 9 mili. Ini berapa kalian hitung, ini juga 9 mili. Ini kalian hitung berapa nanti hasilnya. Kemudian tadi setelah kalian selesai melakukan uji dialiri khususnya dengan CUB maupun CUB yang sudah dilarutkan paracetamol di dalamnya, kalian tadi menentukan diameter dari usus tikusnya. Nah, didapatkanlah diameter 0,44. Nah, kalian jari-jarinya berapa sih? Nah, rumus jari-jarinya kalian cari sendiri. Berarti kan jari-jari kan jari-jarinya kan kali 2 ini ada 2 R pangkat 2. R pangkat 2 kan. Nah, rumus jari-jari nanti kalian cari, berarti kan dapat nih jari-jarinya 0,22. Berarti kan jari-jari kan setengah dari ini ya. Nah, panjang usus tadi kan diukur, makanya kenapa diukur panjang ususnya tadi. Tapi ini sudah kita tentukan panjang ususnya 20 cm. Nah, setelah kalian dapat data ini, kalian cari nilai Q. Rumusnya seperti apa? Ini kalian bisa lihat Q atau kecepatan alir, volume per waktu alir. Jadi untuk Q yang
PCT misalnya. Q yang PCT itu volumenya berapa? Volumenya kalian dapatkan, kemudian waktu alirnya tadi di sini udah dijumlah semua berapa. Nah, kalian dapat nilai Q, satuannya mili per menit. Nah, setelah dapat nilai Q kalian harus ingat dapat nilai Q ini, kalian baru bisa menentukan nilai PAPP. PAPP apa? Mungkin kalian sudah belajar, sudah membuat laporan sementara. Nah, kita masuk ke rumus PAPP. Nah, di mana rumus PAPP itu PAPP sama dengan Q 2R. R ini, R berarti kan tadi jari-jari ya. Nah, dikali nilai L. Kalian rumus PAPP kalian lihat, PAPP Q sama dengan 2R kali L. 2 dikali R, R-nya berarti jari-jari. L-nya ini berarti panjang ususnya tadi 20 cm. Nah, kalian kali C0. C0 berarti tadi kan paracetamolnya itu 500 mg per sen. Miligram per sen, kemudian ini kan C0. C0 satuannya miligram per sen, kemudian per Cp. Cp ini kalian dapat dari konsentrasi yang kalian cari tadi sebelumnya. Cp berapa? Ini kan untuk menghitung ya PCT1. Nah, tadi konsentrasinya berapa? Kalian balik lagi ke konsentrasi. Nah, dapatnya dari sini. Dari sini, dari nilai konsentrasinya berapa? Satuannya harus sama ya, miligram per sen. Nah, kalau belum sama kalian ubah dulu. Nah, baru langsung kalian dapat nanti nilai PAPP untuk PCT yang pertama, kedua, kemudian ketiga. Nah, itu untuk menentukan nilai PAPP. Kemudian ini untuk yang CUB. Nanti kalian bandingkan dengan yang CLB. Seperti itu. Demikian penjelasan praktikum absorpsi per oral secara in situ dari saya dan Pak Gilang. Mungkin tadi sudah lihat video di bedahnya tikus, kemudian tahap-tahapannya seperti apa sampai ke perhitungan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.